Iya, terima kasih Pak Blas. Suara saya kedengaran? Sangat kedengar. Iya, selamat malam untuk kita. Ya, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Selamat untuk malam, kehadiran kita, ya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, ya, dari berbagai macam tempat, jauh dekat, ya, kita bisa dipertemukan di ruang virtual ini. Jadi pertama terima kasih tentu kepada Direktur Puspas Romo Bebi, ya, yang tentunya memfasilitasi semuanya ini sehingga dengan demikian Komisi HAK ya bisa menyelenggarakan acara virtual ini. Demikian juga terima kasih kepada pastor paroki ya tentunya bersama dengan seksi yang ada di dalamnya. Terima kasih juga untuk saudara-saudara sekalian ya, yang berkesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam acara seminar kita pada malam hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya diberikan tugas ya boleh dikatakan oleh Puspas ya oleh kita bersama ya karena saya sendiri duduk di Komisi HAK jadi mau tidak mau jadi ini harus dilaksanakan. Jadi maka dari itu pada kesempatan ini kita akan coba untuk belajar bersama. Jadi karena yang saya hadapi ini bukan orang-orang yang sama sekali tidak tahu apa itu tentang dialog, apa itu tentang kerukunan. Jadi saya percaya bahwa pastor paroki demikian juga saudara-saudara kita yang dipercayakan duduk di seksi hak ini adalah orang-orang yang memang mempunyai pengalaman ya. Jadi bukan sesuatu yang baru ya perjumpaan-perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Jadi apalagi Bapak Ibu yang selalu bergaul dan bahkan mungkin juga bertetangga dengan saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Jadi maka dari itu dalam hari ini kita bersama-sama hadir di sini ya tentunya untuk bersinergi ya kita yang mempunyai tanggung jawab ya baik di komisi maupun juga di seksi hak ya tanggung jawab kita bersama ya yang pertama tentu kita ingin mewujudkan apa yang sudah digariskan oleh Keuskupan Denpasar ya ini tahun yang keempat di mana gereja bersaksi. Jadi maka dari itu tujuan dari pertemuan kita pada malam hari ini adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita bersama yang telah kita tetapkan. Jadi kita ingin bersaksi di tengah masyarakat yang majemuk. Kemudian tujuan yang kedua dari pertemuan kita pada kesempatan ini adalah untuk menambah wawasan, ya berbagi pengalaman. Jadi saya yakin bahwa Bapak Ibu tentunya sudah mempunyai pengetahuan, sudah mempunyai pengalaman. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa manfaatkan ya untuk bersharing bersama. Kemudian tujuan yang ketiga ya tentu adalah tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia ini ya memberikan kesaksian melalui dialog karena dialog ini adalah bagian dari tugas perutusan kita ya. Jadi melalui dialog pun kita mau memberikan kesaksian tentang iman kita. Jadi maka dari itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya beberapa hal yang sudah saya yakin menjadi pengetahuan kita bersama. Jadi saya itu hanya ya memberikan catatan-catatan saja apa yang perlu kita perhatikan ya kalau kita melaksanakan tugas perutusan kita terutama di dalam upaya kita membangun dialog dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Jadi saya akan coba tayangkan mudah-mudahan sudah diizinkan. Ya, jadi tema kita seperti yang tertera di screen yaitu berani bersaksi melalui dialog lintas agama. Ya, jadi ini saya kira tema yang tidak asing lagi untuk kita ya, karena ini sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi di sini saya tulis adalah studi dan sekaligus juga sosialisasi tugas dan tanggung jawab sesi hak di paroki bersama dengan Komisi Hak Keuskupan Denpasar. Jadi mari kita mencari bersama-sama bentuk, apalagi dalam situasi COVID seperti sekarang, apakah relevan kita berbicara tentang dialog lintas agama, sementara kita sendiri dibatasi ya ruang gerak kita untuk bisa mengadakan perjumpaan-perjumpaan.
Ya, namun demikian ya wawasan atau pengetahuan kita tentang dialog lintas agama ini ya perlu kita pahami bersama. Berikutnya ya ini tentang latar belakang. Jadi biasa ini ya kalau kita bicara tentang suatu ada latar belakang. Jadi kita hidup dalam keberagaman agama. Jadi saya kira ini sudah kita alami keberagaman suku ya juga dalam lingkup gereja, ras, golongan, kemudian juga keberagaman ini tentu saja mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku kita sebagai manusia. Jadi orang yang agamanya berbeda, ya tentu perspektif cara memandang dunia ini pun juga pasti berbeda. Demikian juga cara memandang orang lain pun berbeda karena agama, ya. Mungkin juga karena suku. Kemudian terlahir sebagai misalnya, sebagai contoh ya terlahir sebagai orang Bali, kemudian beragama Kristen Katolik misalnya, akan mempengaruhi sikap dan pandangan baik terhadap dunia, orang lain maupun juga terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana ketika mungkin sebelum kita memeluk agama Kristen Katolik misalnya kita menjadi orang Katolik setelah usia dewasa misalnya, ya kita bisa membandingkan bagaimana pandangan kita setelah kita menjadi orang Kristen misalnya. Kemudian keberagaman juga menyangkut di sini adalah karakter. Ini saya baca dari tulisannya Romo Markus Solo. Jadi keberagaman itu tidak hanya berkaitan dengan suku agama, tetapi juga menyangkut karakter kita. Jadi maka ada berbagai macam sikap dan pandangan orang terhadap satu hal, ya termasuk juga soal dialog. Ya, mungkin di antara kita pun juga belum ada kesepahaman, ya apakah memang perlu kita membangun dialog ketika dialog itu diperhadapkan dengan tugas kita untuk mempertobatkan misalnya. Ya. Kemudian keberagaman ini membentuk identitas manusia yang terus-menerus bergulat, baik dengan dirinya sendiri maupun juga dengan alam lingkungannya, khususnya dengan orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan. Jadi saya kira kita alami itu karena selalu ditanyakan, ya nama siapa, dari mana, agama apa, ya. Kemudian kesaksian Paus ya dalam membangun persaudaraan melalui dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani tanggal 4 Februari 2019. Jadi ini menjadi latar belakang karena dengan demikian Bapak Paus kita juga secara tidak langsung ya memberikan kesaksian atas imannya. Kemudian bagaimana kita melihat dalam konteks keuskupan kita, Keuskupan Denpasar yang kita cintai bersama. Jadi kita hidup di dalam dua budaya dan agama yang dominan, ya Bali dengan budaya Hindu, kemudian NTB dengan budaya Islam dengan karakter suku yang sangat kuat. Kemudian gereja dipanggil untuk menjadi saksi tengah masyarakat yang majemuk. Jadi ini biasa kita bicarakan ya baik ke dalam maupun juga keluar. Jadi tidak mudah menerima perbedaan yang ada. Jadi ini tentu juga kita alami bukan saja dalam konteks bersama dengan orang yang tidak seiman dengan kita, bahkan juga di dalam lingkup gereja pun juga kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang mungkin juga disertai dengan konflik ya karena latar belakang perbedaan suku atau apa yang menyertai ya perbedaan-perbedaan di antara kita. Kemudian gereja belum berakar kuat ya baik di Bali maupun di NTB karena menjadi kelompok minoritas yang masih lagi terbagi di dalam berbagai macam suku. Jadi saya berani mengatakan bahwa ya kita memang belum berakar dengan kuat ya baik di Bali maupun juga mungkin juga terutama di NTB ya apalagi untuk suku Dayak mungkin suku yang ada di Lombok misalnya atau di Sumbawa misalnya. Jadi belum banyak yang bergabung atau masuk di dalam persekutuan dengan kita. Jadi ini yang saya katakan bahwa gereja memang belum berakar kuat. Kemudian dasar-dasar dialog kita, jadi saya kira ya kita bukannya tidak mempunyai dasar ya untuk dialog ini. Jadi kitab suci dengan berpedoman pada ajaran Kristus sudah membuka jalan dialog. Jadi sikap eksklusif bangsa Israel, Yahudi, dibuka oleh Yesus melalui dialog profetis dengan orang miskin, ya dengan orang kecil, tersisihkan bangsa lain, dan juga dengan agama Yahudi itu sendiri.
Kemudian yang sangat fenomenal ya, tentunya adalah Konsili Vatikan kedua, walaupun memang sebelum Konsili Vatikan kedua, jadi soal dialog ini memang sudah juga digemakan, hanya mungkin adanya belum sekuat pada waktu Konsili Vatikan kedua atau setelahnya, ya, menyadarkan kita bahwa gereja memang harus membuka diri terhadap dunia dan juga terhadap agama-agama serta budaya yang ada, ya, terutama kita dapat lihat dalam Decrit Nostra Aetate. Ini sudah kita ketahui bersama. Kemudian juga tokoh-tokoh gereja, jadi kita berbangga terakhir ya Bapak Paus kita Fransiskus 2019 membuka kembali jalan dialog yang sempat memang tersendat ya karena satu peristiwa. Jadi mungkin kita ingat apa yang terjadi dengan Bapak Paus Emeritus kita ya Benediktus pada tahun 2006 ya di Jerman. Jadi berani meminta maaf dibuka untuk kepentingan nilai-nilai yang lebih luhur, yakni kemanusiaan. Jadi itu yang dilakukan oleh Bapak Fransiskus, ya, mulai mengupayakan dialog lagi dengan saudara kita, terutama dengan saudara kita umat Muslim. Kemudian Gereja Katolik Indonesia memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi untuk membangun dialog baik formal maupun informal, dan bahkan persiapkan orang-orang untuk mempelajari budaya agama lain. Jadi kita mungkin sudah mengenal tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Jadi seperti Romo Manis ya, termasuk saya baca dalam YouTube itu termasuk pastor yang sangat populer ya, termasuk juga Romo Alfons salah satunya dimasukkan sebagai pastor yang cukup populer ya, terutama karena media sosial. Kemudian lintas agama. Jadi Indonesia sangat kaya dengan nilai-nilai spiritual. Jadi kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk membangun dialog karena Indonesia ya sebelum agama-agama saya yakin juga mempunyai nilai-nilai spiritual yang kita seringkali sebut sebagai kearifan lokal ya yang diakui resmi sebagai ya dalam konteks kita Indonesia sekarang ya diakui sebagai sebuah agama oleh pemerintah maupun juga adanya aliran kepercayaan. Jadi semuanya terangkum kemudian dalam nilai-nilai Pancasila yang dalam arti tertentu boleh dikatakan menjadi agama kita bersama, ya Pancasila yang mempersatukan kita. Agama Mas Kris ada problem suara? Dengar? Halo? Ya, bisa Romo, silakan lanjutkan Romo ya. Sudah Romo. Ya, jangan signal saja Romo, silakan Romo. Dia menjadi agama Hindu Bali yang harus berhadapan dengan aliran agama. Jadi agama Hindu pun juga menghadapi masalah di dalam diri mereka karena adanya sampradaya atau aliran-aliran dalam agama Hindu itu sendiri. Kemudian NTB dengan agama Islam menjadi identitas wilayah sehingga memberi ruang sempit untuk agama-agama lain. Jadi saya tidak tahu mungkin saudara-saudara kita yang berkarya di Lombok maupun juga di Sumbawa, ya, tokoh-tokoh agama, tuan guru menjadi sangat sentral sehingga mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian dalam zaman modern ini kita berhadapan juga dengan agama pasar, ya, artinya di mana uang menjadi Tuhan. Dan pasar dan mall menjadi tempat orang beribadah. Pak Blas, sepertinya Romo Paskalis ada gangguan signal. Kita pasar tunggu sebentar ya. Itu adalah kenikmatan. Oke. Halo. Lanjut ya, Romo Paskalis. Lanjut Romo. Saya yang gangguan kan? Sudah dengar Romo. Halo, ya. Jadi silakan, problem kita, nah ini sekarang kita berangkat dari masalah apa? Jadi melaksanakan tugas perutusan sesuai dengan amanat Yesus. Jadi mau tidak mau, ya karena kita mengimani percaya sama Yesus, ya kita menjadi pengikutnya. Jadi maka dari itu kita melaksanakan tugas perutusan ini, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi dunia tidak lagi jauh, tetapi dunia yang berlipat. Jadi sekarang ini apalagi dunia kita. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang ujung-ujung dunia dengan menggunakan pesawat atau dengan menggunakan alat-alat teknologi transportasi, tetapi sekarang dengan media sosial. Jadi yang jauh
bisa menjadi sangat dekat. Jadi semuanya ada di depan kita, termasuk saudara-saudara kita yang berbeda agama. Lalu persoalannya bagaimana kita mengenal dan menyayangi mereka dalam keberbedaan. Kemudian minoritas tidak lagi berlaku dalam dunia dewasa ini. Semuanya memperoleh kesempatan, lebih-lebih dalam konteks negara Indonesia. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, Kapolri bisa dipegang oleh orang non-Muslim. Jadi bagaimana dengan peluang ini dimanfaatkan untuk bersaksi di tengah dunia. Kemudian gereja Katolik itu sangat kuat ya dalam organisasi, kepemimpinan, dan juga dalam menyuarakan kebenaran. Namun tenggelam oleh situasi zaman postmodern ya dengan wacana post-truth ya, di mana kebenaran tidak lagi didasarkan kepada realitas, tapi kepada ungkapan yang berulang-ulang. Jadi sebuah kebohongan yang terus-menerus diulang bisa menjadi sebuah kebenaran. Itulah yang disebut dengan post-truth ya. Jadi Yesus sendiri sebagai jalan kebenaran, hidup dan kebenaran dan hidup, jadi kalah oleh kebenaran dalam agama-agama. Jadi karena memang situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian bagaimana dengan dialog kita? Ya, Gereja Katolik sudah lama menggunakan istilah ini, lebih-lebih karena hembusan angin yang ditiupkan oleh hasil Konsili Vatikan kedua. Ya, walaupun memang sebelumnya itu memang sudah ada, ya, pembicaraan tentang dialog dan bahkan sudah jauh sebelumnya, ya, sudah ada. Tetapi gemanya barangkali baru sangat kuat, ya, setelah kita mengadakan Konsili Vatikan kedua yang berakhir pada tahun 1965. Jadi dalam tataran praktis dialog diwujudkan dalam 4 kategori. Ya, jadi ini yang biasa didengung-dengungkan ya dalam gereja Katolik, yaitu ada 4 model atau 4 bentuk dialog, yaitu yang pertama adalah dialog kehidupan. Jadi keseharian kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam percakapan kita. Kemudian juga ada dialog karya, ya, bagaimana kita bisa bekerja bersama, ya, lebih-lebih dalam situasi COVID seperti sekarang ini. Jadi kerjasama lintas agama itu memang sangat-sangat diperlukan. Kemudian juga ada dialog iman. Jadi bagaimana kita men-sharingkan pengalaman-pengalaman kehidupan kita, ya, entah itu berkaitan dengan sakit penyakit, entah itu berkaitan dengan penderitaan, ya. Jadi bagaimana kita melihat semuanya itu di dalam konteks agama masing-masing. Kemudian yang paling tinggi itu adalah tentu adalah dialog teologis, ya, membicarakan hal-hal yang mungkin sama, mungkin juga berbeda, ya, misalnya tentang Tuhan, ketuhanan dan lain sebagainya, ya. Kemudian agama yang berdialog bukan hanya Kristen, tetapi semua agama harus berdialog dalam satu paradigma yang sama, ya, tentang dunia yang satu, utuh, integral dan kompak. Jadi agama ditantang untuk mencari konsep yang mengatasi agama-agama. Jadi kalau semuanya ini berbicara, ya, berdasarkan keyakinannya sendiri, ya, apakah memang ada satu wacana yang bisa disepakati bersama, ya, untuk bisa didialogkan. Kemudian dialog akan selalu berhadapan dengan misi, jadi karya perutusan kita di tengah-tengah dunia. Jadi tantangan yang besar untuk sikap eksklusif gereja untuk menghormati, menerima perbedaan dalam dialog yang ikhlas. Jadi ini harapan dari Bapak Paus kita hubungan dengan dialog-dialog yang kita selenggarakan. Kemudian kita juga melihat bahwa dialog ini sebagai wahana, ya, cara kita untuk memberikan kesaksian atas iman kita. Jadi ada rupa-rupa cara dalam memberikan kesaksian sebagai orang Kristen, namun harus didasari oleh motivasi yang kuat, baik yang bersifat intrinsik maupun juga ekstrinsik. Jadi artinya kita menyelenggarakan dialog itu juga harus sungguh-sungguh lahir dari kedalaman hati kita, ya. Bukan hanya semata-mata karena kita ekstrinsik secara dari luar kita merupakan kelompok minoritas, lalu kemudian kita dalam tanda petik seakan-akan kita terpaksa mengadakan dialog, ya. Jadi secara intrinsik sebenarnya ada keharusan dari dalam, ya, yang menganjurkan kita untuk membangun atau membuka dialog dengan saudara-saudara kita.
Kemudian tanpa dialog agama akan berjalan di tempat, ya, kata mungkin seperti kata dalam tempurung, ya. Jadi kita hanya tahu tentang dunia kita, tetapi dengan berdialog kita akhirnya menjadi lebih tahu lah tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, tentang keyakinan mereka. Jadi agama melayani Tuhan dan melayani manusia. Jadi bagaimana kita menempatkan agama, ya, bukan kita yang melayani agama, tetapi agama yang kita miliki ini adalah memberikan sembah bakti kita kepada Tuhan dan juga dengan beragama kita menghargai atau menghormati sesama kita. Jadi agama ada dalam dinamika di antara dua kutub ini. Jadi dialog, sehingga dialog menjadi sebuah keharusan karena titik temunya adalah Tuhan dan manusia itu sendiri. Kesaksian yang bisa ditunjukkan dalam dialog adalah menghormati, menerima, dan mengakui perbedaan, ya, baik dalam sikap, pandangan, maupun juga dalam hal-hal yang bersifat hakiki. Ya, memang ada hal-hal yang memang kita akui tidak mungkin tidak bisa dipertemukan. Jadi untuk itulah berbeda. Ya. Kemudian dialog sebagai wahana kesaksian harus bersifat profetis. Jadi artinya di sini dikatakan profetis itu harusnya lugas, ya, jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu niatan yang tidak baik dari dialog yang kita lakukan. Kemudian dialog itu adalah sebuah proses, ya, jadi yang harus dilaksanakan terus-menerus, ya, karena kita tahu kerukunan itu selalu dikatakan bukan sebagai barang jadi, tetapi sebuah dinamika. Jadi hari ini kita rukun, besok belum tentu kita rukun. Kemudian juga mengesampingkan prasangka. Ya, setiap kita pasti sudah mempunyai, ya, pandangan-pandangan begitu kita dengar, oh ini orang ini, agama ini, ya. Jadi mengesampingkan prasangka, mengesampingkan kebencian semata-mata karena perbedaan, ya. Jadi ini kita melihat dialog sebagai wahana kesaksian kita. Jadi kita memang perlu mempunyai sikap atau pandangan yang positif terlebih dahulu terhadap agama atau keyakinan orang lain. Lalu kemudian saya kebetulan membaca buku bagaimana komentar-komentar dari saudara-saudara kita, ya, yang beragama lain terkait dengan dokumen tentang persaudaraan manusia, ya, dokumen Abu Dhabi ini. Jadi ini saya melihat ini sebagai bentuk kesaksian dari saudara-saudara kita umat Muslim, bagaimana mereka melihat tentang dokumen yang ditandatangani bersama oleh dua tokoh penting, ya, yaitu Prof. Ahmad Al-Tayeb dan Bapak Fransiskus. Jadi umat Muslim itu sangat menyambut baik, ya, dokumen Abu Dhabi sebagai inisiatif dua tokoh besar. Jadi ini artinya apresiasi yang sangat luar biasa. Jadi melihat 4 sumber krisis. Jadi setelah mencermati apa yang disampaikan oleh dua tokoh ini, saudara kita umat Muslim melihat perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama itu adalah ketidakhadiran hati nurani kemanusiaan. Jadi ini ya lebih baik kalau kita melihat adanya pembunuhan, ya, berdasarkan agama, sepertinya hati nurani itu dikesampingkan. Kemudian peminggiran nilai-nilai akhlak keagamaan. Jadi memang setiap agama itu ada nilai-nilai yang sangat luhur, tetapi begitu berhadapan dengan orang yang tidak seiman, seakan-akan nilai yang luhur itu disembunyikan. Kemudian merebaknya egoisme. Jadi itu dengan sendirinya itu memperhatikan kelompok atau kepentingan kelompok mereka masing-masing. Kemudian juga ada berkaitan dengan materialisme. Jadi ini tentu terkait juga dengan krisis yang sedang terjadi, ya, di antara agama-agama, ya, bisa jadi karena materialisme yang sangat luar biasa pesat di dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Kemudian juga di sana dikatakan bahwa kemanusiaan mendahului keberagamaan. Jadi ini yang menurut hemat saya itu perlu kita garis bawahi, bahwa kemanusiaan itu di atas keberagamaan, ya. Jadi artinya di atas mungkin di atas doktrin-doktrin, ya, di atas keyakinan-keyakinan, ya. Ketika kita melihat ada orang yang menderita, ya, kita mengesampingkan, kita tidak bertanya agamamu apa. Tetapi ketika kita melihat bahwa yang menderita itu adalah manusia,
ya, maka disitulah kita tergerak untuk menolong tanpa memperhatikan latar belakang. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Jadi agama ada untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Jadi kembali mengukuhkan hubungan keakraban antara umat Muslim dan Kristen dan sejalan dengan di sini surah Al-Maidah. Jadi ini kesaksian mereka bahwa apa yang terungkap di dalam dokumen Abu Dhabi ini tidak menyimpang dari ajaran Muslim, ya, ajaran dalam agama Islam khususnya dalam Al-Quran yang dapat dalam surah pasal 5 ayat 82. Jadi intinya Kristen itu dianggap sebagai paling dekat persahabatannya dengan mereka, ya. Kemudian poin-poin yang dianggap penting dalam dokumen Abu Dhabi itu adalah persaudaraan, kemanusiaan, perbedaan dan tujuannya, kewarganegaraan, terorisme, menyebarluaskan ide-ide. Jadi ini hal-hal yang dianggap Tadi Bapak mau kecilkan di dokumen chatnya, tapi malah lebih kecil. Apa yang telah tersurat dan tersirat dalam ajaran Hindu, ya, tentang persaudaraan, tentang persatuan, kesatuan, tentang perdamaian. Kemudian kita tahu bagaimana dalam agama Hindu, khususnya di Bali ini sangat menekankan hal-hal seperti ini. Jadi ajaran tentang tatwamasi, jadi memiliki arti yang metafisik dan sekaligus juga etis. Jadi arti metafisik di sini adalah hakikat manusia dan Tuhan itu sama, Atman dan Brahman. Jadi mereka selalu mengatakan begitu, pada akhirnya itu akan bersatu. Ya. Kemudian etis mempunyai makna imperatif untuk saling menjaga, saling membantu, kemudian saling memelihara. Ini mungkin dokumen itu sangat kuat nada tentang persaudaraan. Kemudian dalam ajaran agama Hindu itu juga ada Trikaya Parisuddha. Jadi 3 perbuatan yang harus disucikan, yaitu manacika, pikiran kita, wacika itu adalah kata, ucapan kita, dan kayika itu adalah perilaku kita. Jadi ini kalau semuanya ini berjalan dengan baik, maka hubungan kita dengan sesama pun juga akan baik. Kemudian Trihita Karana, itu adalah hubungan yang baik dengan Tuhan, dan salah satunya adalah hubungan yang baik dengan sesama. Jadi dalam konteks ini persaudaraan menjadi sangat relevan. Dan kemudian lingkungan untuk mencapai harmoni dan kebahagiaan. Kemudian umat Hindu juga memberikan kesaksian bahwa ada 4 jalan, ya, 4 cara untuk kita bisa mencintai dan menuju kepada Tuhan, yaitu dengan bakti marga, yaitu upacara-upacara. Kalau di Bali kita lihat, ya, ibu-ibu, ya, bapak-bapak pun juga, ya, mereka lebih banyak, ya, melakukan upacara-upacara, walaupun mungkin mereka tidak mempersoalkan mengenai arti makna, tetapi mereka melaksanakan semuanya itu didasari oleh ketulusan, keikhlasan. Jadi di sini ada bakti marga yang lebih kepada upacara-upacara atau tindakan-tindakan. Sedangkan karma marga itu adalah perbuatan-perbuatan baik, ya. Kemudian jenana itu artinya mempelajari agama. Jadi orang bisa mencapai Tuhan itu dengan belajar, ya. Kemudian dengan Raja Yoga itu dengan samadhi, ya, dengan bermeditasi, ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang sering juga kita dengar, ya, ini menurut mereka itu sangat relevan dengan dokumen Abu Dhabi, yaitu Wasudevam Kutumbakam. Jadi kita semua bersaudara di muka bumi ini. Jadi ini kesaksian dari saudara kita. Sedangkan umat Buddha juga sangat menyambut baik, ya. Yang mengatakan dokumen ini sebagai sabdo panditoratu. Jadi sabda itu adalah bijaksana, sabda bijaksana yang keluar dari upasaka, jadi dari raja pimpinan. Jadi maka patut didengar. Di sini berarti umat Buddha sangat menghargai, ya, 2 tokoh yang menurut mereka itu sebagai pandita ratu. Kemudian setiap orang mendambakan kehidupan yang aman. Ya, ini sudah barang tentu, kehidupan yang damai, kehidupan yang mapan. Mengingatkan, ya, bergesernya peran dan fungsi agama abad ini sehingga menjadi tantangan kita bersama. Jadi agama, ya, dulu agama, ya, menurut
saudara-saudara umat Buddha ini selalu ada kaitannya dengan dekatnya kita dengan Tuhan. Ya, tetapi sekarang agama seringkali disalahgunakan. Jadi agama harus kembali sebagai penuntun, sebagai cara membentuk watak jiwa kepribadian. Jadi itu artinya mengembalikan kembali fungsi agama. Kemudian mereka juga mengatakan bertambah satu sahabat sama dengan bertambah satu piring nasi. Yaitu ya siapa lagi yang kita bisa minta tolong? Ya kalau dengan tetangga kita omong, ya kita kelaparan maka mati kita. Ya tetapi kalau kita sahabat kita adalah tetangga kita, maka jaminannya satu piring nasi. Ya jadi kita bisa ya minta ya. Jadi di Bali saya kira hal seperti ini sangat pada zaman dahulu itu sangat sering terjadi ya. Kemudian 3 ajaran dalam agama Buddha. Jadi yang pertama itu adalah dana, yaitu kerelaan untuk membantu, sila, pengendalian diri, dan samadhi, cara pembersihan diri. Jadi menurut mereka dengan melakukan hal-hal seperti ini maka dunia akan aman. Kemudian mereka juga mempunyai Pancasila Buddhis, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk. Jadi ini bagaimana mereka ingin memperkaya ya dokumen Abu Dhabi ini, karena apa yang terungkap dalam dokumen Abu Dhabi ini tidak menyimpang jauh dari apa yang selama ini sudah mereka jalani di dalam agama Buddha khususnya. Mohon izin Rumpas Kalis. Ya. Mohon izin. Waktu 5 menit lagi Rumpas Kalis presentasi ya. Iya ya. Ini tinggal 2 PowerPoint saja. Kemudian kesaksian Kristen tentang dokumen Abu Dhabi ya. Jadi saudara kita yang paling dekat juga dengan kita apresiasi dan menyambut baik dokumen yang memberikan pesan kuat untuk hidup bersama melintas batas ya. Jadi ini mereka juga sangat mengapresiasi. Pesan atau teks kitab suci memang akan mempersatukan umat ke dalam, tetapi pada saat yang sama akan memisahkan dengan mereka yang berbeda agama. Jadi ini semacam wanti-wanti untuk kita kalau kita sering-sering menonjolkan ayat-ayat ya. Jadi mungkin baik untuk ke dalam, tetapi ayat-ayat kitab suci kita ini seringkali membuat akhirnya pemisahan. Kemudian agama-agama berperan memberikan landasan etis, moral, dan spiritual bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Jadi ini saya kira tokoh-tokoh agama ya sudah sering juga melakukan hal seperti ini. Kemudian dokumen Abu Dhabi memotivasi kita untuk lebih mengedepankan perdamaian dunia dan hidup bersama. Teks dalam konteks ya ini, maka dari itu kitab suci kita ya memang sebagai buku kuno tetapi harus juga relevan dan menjawab konteks situasi zaman sekarang ini ya. Jangan sampai nanti teks kita yang kita anggap sebagai yang sudah ditulis sekian lama ya akhirnya tetap kita tafsirkan demikian di dalam konteks situasi sekarang ya tentu akan menjadi sangat berbeda. Kemudian kejujuran untuk lebih menghargai harkat dan martabat manusia tanpa membedakan latar belakang. Jadi ini poin-poin yang disampaikan. Kemudian kesaksian kita sendiri tentang dokumen, ya memorial 800 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Paus ini mengingatkan 800 tahun yang lalu, ya hal yang sama dilakukan oleh Fransiskus Assisi, ya bertemu dengan Sultan Malik Al-Kamil, kira-kira pada tahun 1200. Kemudian kerukunan tidak hanya terbatas pada wacana, tetapi tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini menjadi tantangan untuk kita. Ajaran asli agama-agama mendorong manusia untuk hidup bersama dengan damai, menghargai kemanusiaan, menghidupkan kembali kebijaksanaan, keadilan, dan cinta kasih. Jadi sebenarnya kita sudah mempunyai dekrit ya dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi ini tentu juga boleh menjadi pegangan untuk kita. Kemudian teologi pluralis, dialah Tuhan yang hidup, yang selalu hadir dan aktif menyertai ciptaannya sejak awal mula. Jadi ini teologi pluralis ini perlu juga dikembangkan supaya kita bisa bertemu dengan agama-agama. Hidup berdampingan secara baik ya akan membuat dunia menjadi lebih baik untuk didiami bersama. Kemudian Konghucu saya kira perlu juga untuk saudara kita, jadi agama untuk manusia dan bukan sebaliknya. Jadi di sini ada Nabi Kongzi yang menegaskan jalan suci tak jauh dari manusia. Bila ada yang memaknai menjauhi manusia, itu bukanlah jalan suci. Jadi ini jadi agama artinya ya itu harus ya mengabdi kepada kemanusiaan. Ya. Agama selalu berada dalam semangat memanusiakan manusia dan kemanusiaan, bukan terjebak dalam kelompok apapun batasan kelompok tersebut.
salah satu nilai dasar menjalankan agama-agama adalah cinta kasih. Ya, dalam Konghucu disebut Ren, ya dalam agama Buddha disebut Metta. Apa yang tidak diharapkan mengenai diri sendiri, janganlah diberikan pada orang lain. Nah, penghayat kepercayaan, jadi saya kira ini juga sedikit perlu saya bacakan saja. Sangkan paraning dumadi, jadi asal-usul manusia dari mana, ya, dan kemudian kemana, yaitu manunggaling kaula Gusti. Jadi saya kira garis-garisnya ya sedikit banyak sama dengan kita. Sedulur papat kelima pancer, ya, hubungan manusia dengan manusia untuk melaksanakan memayu hayuning buwono, jadi mengedepankan kesejahteraan dan keselamatan manusia. Mengapresiasi isi dokumen karena dua tokoh sentral yang berbicara atas nama Tuhan, hidup manusia tak bersalah, anak yatim, orang miskin, persaudaraan, kebebasan, keadilan, jadi itulah yang ditangkap oleh mereka, hal-hal yang sangat mendasar. Mendukung komitmen dua pemimpin agama yang salah satunya adalah dialog, pengertian, penyebaran budaya toleransi, penerimaan orang lain, dan hidup bersama-sama secara damai. Nah, ini beberapa hal, sedangkan ini sebagai refleksi saja. Jadi apa bentuk dialog upaya di NTB maupun di Bali sebagai sebuah kesaksian iman kita. Model kesaksian yang paling tepat itu seperti apa, kemudian apa reaksi yang sering Anda jumpai dari model-model kesaksian yang kita upayakan di NTB. Kemudian apa dampak kesaksian kita terhadap dinamika kehidupan menggereja, baik di Bali maupun juga di NTB. Jadi ini adalah sebagai penutup ya pertanyaan reflektif untuk kita, ya barangkali mungkin sudah pernah kita laksanakan, tetapi barangkali perlu kita sharingkan dalam kesempatan ini. Jadi itu saja Pak Blas ya, minta maaf ini sangat tergesa-gesa ya saya membacakan, tetapi intinya bahwa melalui dialog kita sebenarnya juga memberikan kesaksian atas iman kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya nanti mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Sekian, terima kasih. Selamat malam.